Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sewa guna usaha. Salah satu lembaga pembiayaan yang berkembang pesat saat ini adalah sewa guna usaha atau yang sering kita sebut sebagai leasing. Menurut bahasa, leasing berarti sewa guna usaha, sedangkan secara umum, leasing berarti equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal untuk melakukan suatu proses produksi bagi suatu perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam syariah, sewa guna usaha sering disebut sebagai ijarah. Menurut surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian, menyebutkan bahwa leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan oleh suatu perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam satu jangka waktu tertentu secara berkala, disertai dengan hak pilih atau hak opsi oleh suatu perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai secara singkat tentang perkembangan leasing. Leasing muncul pada tahun 2000 sebelum Masehi di bangsa Sumeria. Akan tetapi, di bangsa ini, leasing belum termasuk ke dalam lembaga perbankan. Selanjutnya, pada tahun 400 sebelum Masehi, di bangsa Nippur mulai mengembangkan dalam bentuk lembaga perbankan. Kemudian, pada tahun 1850 di Amerika Serikat, leasing diperkenalkan oleh Tom Clark. Lalu pada tahun 1952 Masehi, mulai berdirinya perusahaan leasing di Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 1974 Masehi, leasing mulai diperkenalkan di Indonesia. Lalu, pada tanggal 20 Desember 2007, di Indonesia, terbit regulasi terkait perusahaan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik sewa guna usaha atau leasing. Yang pertama yaitu ketentuan pembatalan. Beberapa kontrak sewa guna usaha tidak dapat dibatalkan karena adanya sanksi denda yang sangat mahal bagi pihak leasing atau pihak penyewa. Sewa guna usaha akan diklasifikasikan sebagai operating lease apabila sewa guna usaha tersebut dapat dibatalkan. Kemudian, beberapa sewa guna usaha yang tidak dapat dibatalkan akan diklasifikasikan sebagai kapitalis. Karakteristik yang kedua yaitu opsi pembelian murah. Leasing berhak memilih untuk membeli atau menolak aset yang disewa pada masa yang akan datang. Apabila masa kontrak tersebut telah selesai, leasing akan lebih memilih untuk membeli apabila harga aset tersebut lebih rendah dari nilai wajar pasar pada saat tanggal opsi pembelian dilakukan. Selanjutnya yang ketiga, masa sewa guna usaha. Periode berlakunya yaitu pada awal sampai berakhirnya masa perjanjian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Widyaningrum NIM 61. Di sini saya akan menyambung materi dari saudari Ika Nur Astuti mengenai karakteristik leasing. Yang keempat itu ada nilai residu. Nilai residu di sini ada dua. Yang pertama, nilai residu yang sudah dijamin, yang kedua, nilai residu yang belum dijamin. Yang kelima itu ada pembiayaan minimal sewa. Nah, kalau di konvensional itu memasukkan biaya pelaksanaan. Di sini biaya pelaksanaan itu apa saja? Misal biaya perbaikan, biaya perawatan, biaya pemindahan barang dan lain-lain. Jika di sewa syariah itu tidak memasukkan biaya-biaya tersebut. Untuk materi selanjutnya itu ada landasan dan asas-asas leasing syariah. Nah, yang pertama itu landasan dari leasing syariah. Di sini kita menggunakan prinsip ijarah dan ijarah muntahiyah bitamid yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Di sini ada tiga. Yang pertama, maaf saya baca karena saya tidak hafal. Ada Peraturan Nomor 3 tentang kebijaksanaan pelaksanaan. Selanjutnya ada leasing syariah. Leasing syariah ada dua. Yang pertama ijarah. Apa itu ijarah? Ijarah adalah hak pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Yang kedua, itu ada ijarah muntahiyah bitamid. Apa itu? Itu adalah akad sewa penyewa antara pemilik dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas sewa dengan opsi dapat dipindahkan kepemilikannya. Nah, perpindahan kepemilikan di situ ada tiga. Yang pertama bisa melalui perantara hibah, yang pertama bisa penjualan sebelum jatuh tempo sewa berakhir, atau dengan
dengan penjualan saat jatuh tempo sewa. Jadi perpindahan kepemilikan. Kalau leasing itu mempunyai dua jenis perpindahan kepemilikan. Yang pertama operating lease. Itu maksudnya apa? Tidak terjadi perpindahan kepemilikan aset ketika terjadi sewa menyewa. Kemudian yang kedua ada financial lease. Financial lease itu begini. Ketika kita akad mau sewa menyewa itu diberi pilihan waktu pertamanya. Diberi pilihan untuk membeli atau tidak barang yang kita sewa tersebut. Tapi dalam praktiknya di Indonesia untuk yang financial lease tersebut hampir tidak ada ditemui. Kemudian yang ijarah itu hanya mempunyai satu perpindahan kepemilikan, yaitu operating lease, yang mana di dalamnya tidak terjadi perpindahan kepemilikan aset. Kemudian selanjutnya kalau dilihat dari lease purchase-nya kalau dari pihak leasing itu kontrak sewa sekaligus membeli. Jadi begini, ketika kita menyewa suatu barang itu ada dua akad. Yang pertama sewa dan membeli, jadi sekaligus membeli. Nah, konsekuensinya dalam pertengahan pembayaran jika kita tidak bisa melunasi pembayaran tersebut, maka barang atau objek yang kita sewa tersebut nantinya akan menjadi hak milik kita dan hak milik orang yang menyewakan tersebut. Nah, ini dalam ijarah diharamkan untuk lease purchase tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sell and lease back. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, sell and lease back itu ketika kita mempunyai barang X lah misalnya, kita menjual ke si B, tetapi kita masih ingin memiliki barang X tersebut. Nah, kita menyewa kembali barang tersebut dari si B. Untuk hal ini ijarah dan leasing sepakat bahwa diperdagangkan tentang ijarah dan leasing. Dalam arti secara umum, ijarah dan leasing itu sama, yaitu akad yang mengatur tentang pemanfaatan hak guna tanpa terjadinya perpindahan, atau biasa kita sebut dengan sewa. Nah, jika kita menyamakan leasing dan ijarah itu mengatakan sama, itu tidak 100% benar, juga tidak 100% salah. Karena pada dasarnya ada yang membedakan, ada perbedaan antara leasing dan ijarah tersebut. Misalnya dari segi objeknya. Dari segi objeknya, ijarah itu ijarah mempunyai dua objek, yaitu manfaat barang dan pemanfaatan jasa. Kemudian kalau leasing itu hanya mempunyai satu objek pemanfaatan, yaitu pemanfaatan barang. Kemudian dari metode pembayarannya, leasing itu hanya mempunyai satu metode pembayaran, yaitu pembayaran sewa. Pada leasing tidak bergantung pada objek yang disewa. Maksudnya gimana? Saya beri contoh begini, ketika kita menyewa mobil untuk misalkan pergi ke Semarang, cuman dalam realnya, dalam kenyataannya kita tidak menggunakan mobil tersebut ke Semarang, melainkan hanya sampai ke Magelang contohnya. Nah, pembayarannya itu tetap dihitung sama seperti kita mau pergi ke Semarang. Kemudian kalau ijarah itu mempunyai dua metode pembayaran. Yang pertama, pembayarannya bergantung pada kinerja objek atau biasa kita sebut dengan gaji. Kemudian yang kedua, pembayarannya tidak bergantung pada kinerja objek. Maksudnya begini, kita nyewa supir nih, mau pergi ke Semarang, nyewa supir. Cuman dalam realitanya kita tidak sampai ke Semarang, hanya sampai ke Magelang. Jadi kita tidak membayar penuh seperti kita mau ke Semarang. Jadi kita hanya membayar sampai Solo tersebut. Kemudian dari segi perpindahan kepemilikan, kalau leasing itu mempunyai dua jenis perpindahan kepemilikan. Yang pertama operating lease. Itu maksudnya apa? Tidak terjadi perpindahan kepemilikan aset ketika terjadi sewa menyewa. Kemudian yang kedua ada financial lease. Financial lease itu begini, ketika kita akad mau sewa menyewa itu diberi pilihan waktu pertamanya, diberi pilihan untuk membeli atau tidak barang yang kita sewa tersebut. Tapi dalam praktiknya di Indonesia untuk yang financial lease tersebut hampir tidak ada ditemui.
Kemudian yang ijarah itu hanya mempunyai satu perpindahan kepemilikan, yaitu operating lease, yang mana di dalamnya tidak terjadi perpindahan kepemilikan aset. Kemudian selanjutnya kalau dilihat dari lease purchase-nya kalau dari pihak leasing itu kontrak sewa sekaligus membeli. Jadi begini, ketika kita menyewa suatu barang itu ada dua akad. Yang pertama sewa dan membeli, jadi sekaligus membeli. Nah, konsekuensinya dalam pertengahan pembayaran, jika kita tidak bisa melunasi pembayaran tersebut, maka barang atau objek yang kita sewa tersebut nantinya akan menjadi hak milik kita dan hak milik orang yang menyewakan tersebut. Nah, ini dalam ijarah diharamkan untuk lease purchase tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sell and lease back. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, sell and lease back itu ketika kita mempunyai barang X lah misalnya, kita menjual ke si B, tetapi kita masih ingin memiliki barang X tersebut. Nah, kita menyewa kembali barang tersebut dari si B. Untuk hal ini ijarah dan leasing sepakat bahwa diperbolehkan. Selanjutnya yaitu prinsip sewa atau ijarah. Apa itu ijarah? Ijarah adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Ada dua ijarah dalam hukum Islam. Yang pertama, ijarah yang berhubungan dalam sewa jasa. Contohnya mempekerjakan jasa seseorang dengan imbalan upah atas jasa yang disewakannya. Yang kedua yaitu ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk menggunakan aset atau properti tertentu dari orang lain dengan suatu imbalan biaya sewa. Pada dasarnya ijarah sendiri prinsipnya sama dengan jual beli. Perbedaannya hanya terletak pada objek transaksinya saja. Jika dalam jual beli objek transaksinya berupa barang, sedangkan di ijarah objek transaksinya bisa berupa barang maupun jasa. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perpindahan hak kepemilikan, yang ada hanya pemindahan hak manfaat atau guna dari yang menyewakan kepada penyewa. Hak dan kewajiban kedua belah pihak. Apa saja kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan barang? Untuk yang menyewakan barang wajib mempersiapkan barang yang akan disewakan guna dapat digunakan oleh penyewa secara optimal, dan untuk penyewa wajib menggunakan dalam menentukan harga sewa tersebut. Sebuah variasi dari prinsip dasar pemindahan adalah ijarah wa iktikna, yaitu kesepakatan beli sewa, yang mana harga sewa sebagai bagian dari harga beli yang pada akhir waktu persewaan menjadi milik penyewa. Ijarah wa iktikna atau sering disebut juga ijarah ahya bitamlik adalah sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabahnya. Dalam dunia usaha, akad ini sering disebut dengan istilah financial lease with purchase option. Akad ini merupakan perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa yang diakhiri kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan hak kepemilikan inilah yang membedakan dengan sewa biasa. Untuk akad ini, harga sewa ditetapkan pada saat awal perjanjian. Mengenai akad tersebut juga perlu diantisipasi risiko yang mungkin saja terjadi. Yang pertama, nasabah tidak mau membayar cicilan atau sewa dengan sengaja. Yang kedua, rusaknya aset ijarah yang mengakibatkan biaya pemeliharaan bertambah. Dan yang terakhir, nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset sewakan barang. Wajib mempersiapkan barang yang akan disewakan guna dapat digunakan oleh penyewa secara optimal. Dan untuk penyewa wajib menggunakan barang tersebut sesuai dengan syarat-syarat akad atau menurut kelaziman penggunaan barang tersebut. Dan penyewa wajib menjaga barang
yang disewanya. Untuk kesepakatan harga sewa, apabila penyewa ingin memperpanjang masa sewanya, harga sewa tersebut dapat berubah. Bahkan dari pihak yang menyewakan barang dapat memberikan harga 2 kali lipat dari harga sewa yang pertama. Tetapi sebaliknya, penyewa juga dapat menawar harga yang lebih rendah dari harga sewa yang pertama. Semuanya tergantung atas kesepakatan kedua belah pihak dalam menentukan harga sewa tersebut. Sebuah variasi dari prinsip dasar pemindahan adalah ijaro wa iktikna, yaitu kesepakatan beli sewa, yang mana harga sewa sebagai bagian dari harga beli, yang pada akhir waktu persewaan menjadi milik penyewa. Ijaro wa iktikna atau sering disebut juga ijaro ahya bitamlik adalah sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabahnya. Dalam dunia usaha, akad ini sering disebut dengan istilah financial lease with purchase option. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik operasional leasing syariah. Di dalam praktik operasional leasing syariah ini ada pihak-pihak yang terkait dengan leasing. Sebelum mengenal tentang leasing syariah, terlebih dahulu kita mengenal tentang pembiayaan leasing. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas. Dengan masing-masing pihak itu ada hak dan kewajiban, dan pihak tersebut sebagai berikut. Dan selanjutnya ada keuntungan sewa guna usaha. Menurut standar akuntansi nomor 30, keuntungan sewa guna usaha adalah perjanjian antara pihak aset yang menyewakan hak kepada pengguna aset untuk menggunakan aset selama periode waktu yang disepakati. Dan keuntungan perjanjian sewa guna usaha itu ada beberapa. Yang pertama, penghematan modal. Dan yang kedua, menghindari risiko kepemilikan. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas. Dan yang keempat adalah sewa guna usaha sesuai dengan kebutuhan dan dapat dibukukan dengan atau off balance sheet. Dan yang terakhir adalah hubungan bisnis antara pihak lessor dan lessor. Ada lessor. Lessor adalah perusahaan sewa guna usaha dan pemilik yang memiliki hak kepemilikan atas barang. Dan yang kedua ada lessor. Lessor adalah nasabah yang mengajukan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal. Dan yang ketiga adalah supplier. Pedagang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian atas lessor dan lessor. Dan yang keempat adalah asuransi. Perusahaan yang akan menanggung risiko lessor dan lessor.